Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai submarine cable, IP public, and IP privat. Oke, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Devi Anna Safila dengan NIM 2005339 dari jurusan Sistem Telekomunikasi 4B. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Yang pertama mengenai submarine cable telegeography map, kedua membahas mengenai IP public, ketiga membahas mengenai IP privat, keempat membahas mengenai perbedaan IP public dan IP privat, dan yang kelima yaitu membahas mengenai bagaimana mengkonversi IP versi 4 ke bilangan biner. Baiklah, next ke pembahasan pertama yaitu mengenai submarine cable telegeography map. Oke, kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Kabel yang digunakan adalah kabel fiber optik karena begitu cepat kecepatan dalam mengirimkan data. Kabel komunikasi kabel bawah laut pertama membawa data telegeografi, generasi berikutnya membawa komunikasi telepon, dan kemudian membawa data komunikasi. Seluruh kabel modern menggunakan teknologi fiber optik untuk membawa data digital, yang kemudian juga untuk membawa data telepon, internet, dan juga data pribadi. Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 1090-an sudah menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak keuntungan dibandingkan menggunakan digital microwave yang memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga tren kedepannya penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat maupun di laut. Nah, pada gambar 2 tersebut merupakan submarine cable telegeography map yang dimana kita dapat melihat koneksi kabel bawah laut secara global. Menurut Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang kebijakan alur pipa dan kabel bawah laut, sudah disepakati peta yang menjadi acuan. Nah, disepakati ada 217 jalur koordinor dan 209 beach main hole dan 4 lokasi landing station keluar masuk kabel di perairan Indonesia. Oke, next. Nah, lalu bagaimana pemasangan kabel di bawah laut? Peletakan kabel bawah laut yang panjang tentulah tidaklah mudah. Para insinyur telekomunikasi bekerja keras selama berjam-jam untuk mewujudkannya. Kabel bawah laut dipasang dengan menggunakan kapal yang dimodifikasi secara khusus. Kabel bawah laut untuk koneksi internet dibangun dengan sangat rumit dan butuh biaya jutaan dolar. Pertama-tama adalah menentukan rute kabel laut yang dianggap terbaik dan minim gangguan. Paling aman kabel diletakkan di air dalam di mana dasarnya relatif datar sehingga tidak terganggu bebatuan atau resiko lain. Kabel yang diletakkan di perairan dalam lebih ringan daripada kabel yang diletakkan di perairan dangkal. Kabel bawah laut dipasang dengan menggunakan kapal yang dimodifikasi secara khusus yang disebut cable ship atau cable laying vessel. Selain untuk instalasi atau laying, kabel ship digunakan untuk perawatan dan perbaikan. Kabel ship juga dilengkapi peralatan untuk survei geologi dan oceanografi untuk kepentingan operasi laying dan maintain, namun tidak dilengkapi kemampuan untuk mengetahui sumber daya alam. Oke, ke next slide. Nah, selanjutnya yaitu sistem submarine cable yang dapat kita lihat pada gambar 3 tersebut. Nah, kabel bawah laut serat optik mengandalkan properti kaca murni serat di mana cahaya dipandu oleh refleksi internal. Karena sinyal cahaya kehilangan kekuatan dalam perjalanan, repeater diperlukan secara berkala untuk memulihkannya. Repeater sekarang didasarkan pada teknologi penguat optik yang membutuhkan serat optik erbium doped
pendek untuk disambungkan ke dalam sistem kabel, dan kemudian diberikan energi oleh laser yang dapat meningkatkan sinyal cahaya yang masuk. Inti kabel bawah laut ditutupi dengan pita kuningan yang tahan terhadap serangan cacing air yang disebut teredo, yang merupakan musuh terbesar kabel bawah laut. Inti yang telah selesai dengan pita kuningan sepenuhnya dibungkus dengan benang rami kasar dan dililitkan di sekitar inti. Benang rami ini berfungsi sebagai alas untuk kabel pelindung luar, kemudian ditutup dengan kawat besi galvanis yang jumlah dan ketebalannya bervariasi sesuai dengan kedalaman air tempat kabel akan diletakkan. Oke, next slide. Nah, adapun 3 jenis kabel laut yang digunakan diantaranya yaitu pada gambar kiri, light weight protected atau kita singkat dengan LWP, kabel yang digunakan untuk kedalaman di atas 200 meter, di mana kabel biasanya hanya digelar begitu saja tanpa penanaman. Sedangkan pada gambar yang tengah, single armored atau kita singkat dengan SA, kabel yang digunakan untuk kedalaman dasar laut mulai dari 20 meter sampai dengan 200 meter, di mana kabel biasanya delay saja atau ditanam burial pada kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter, tergantung kondisi dasar laut berdasarkan hasil survei laut dan persyaratan proteksi kabel laut. Dan kabel sebelah kanan, double armored atau kita singkat dengan DA, kabel yang dipakai pada kondisi dasar laut yang memerlukan proteksi yang lebih baik seperti di shore end hingga kedalaman laut sedalam 20 meter. Pada kondisi dasar laut di daerah shore end dan area dasar laut hingga kedalaman 20 meter. Oke, next slide. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh inter-NIC untuk menjamin penggunaan IP address ini secara unik. Karena kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public seperti web server, mail server, DNS server, game server, ataupun perangkat lain dapat diakses dari jaringan manapun di dunia yang terkoneksi ke internet. Untuk dapat menggunakan IP public, suatu organisasi biasanya dapat mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Oke, nah untuk dapat mengecek IP public, kita dapat menjalankan perintah ping Google.com pada command prompt seperti gambar di samping. Setelah perintah dieksekusi, maka alamat IP yang muncul yaitu 74125.24138 pada jaringan laptop saya. Dan ini dapat kalian coba di perangkat masing-masing ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu IP privat. IP address privat hanya dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NIT. IP privat digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya digunakan di jaringan sekolah, kantor, toko, warnet, dan sebagainya. Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, smart device, diperlukan router yang mempunyai kemampuan untuk melakukan NAT atau Network Address Translation agar semua device dengan IP privat dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan IP public yang terkoneksi langsung ke internet. Meskipun sudah terkoneksi ke internet, IP privat tidak bisa diakses langsung dari jaringan internet. Nah, ada pun cara untuk mengecek IP privat pada perangkat. Misalnya, ingin mengetahui IP privat laptop dengan menggunakan perintah ipconfig melalui command prompt seperti gambar yang tertera. Setelah perintah berhasil dieksekusi, maka dapat kita lihat tampilan IP privat. Contohnya pada
laptop saya alamat IP yang terdeteksi yaitu 192.168.01. Oke, next slide. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara IP public dan IP privat. IP public dan IP privat pada umumnya memiliki tujuan yang sama, namun IP public dan IP privat memiliki perbedaan. Berikut perbedaannya antara IP public dan IP privat. Yang pertama yaitu IP public lingkup area bersifat global atau seluruh dunia, sedangkan IP privat lingkup areanya bersifat lokal. IP public bersifat unik dan tentunya tidak ada yang sama, sedangkan di IP privat tidak unik. IP public didasari dari ISP, tempat berlangganan internet, sedangkan di IP privat ditentukan oleh kita sendiri. Nah, di IP public bisa diakses langsung dari internet, sedangkan IP privat tidak bisa langsung terhubung ke internet, harus melalui router atau gateway. Kemudian IP public ditugaskan dan dikendalikan oleh penyedia layanan internet, sedangkan IP privat ditugaskan ke perangkat khusus dalam jaringan pribadi. Dan terakhir yaitu IP public berbayar, sedangkan IP privat gratis. Oke, ke next slide. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana mengkonversi IP versi 4 ke bilangan biner. IP versi 4 adalah Internet Protocol versi 4 yang merupakan versi pertama IP address yang banyak digunakan. Versi 4 mengutamakan pengiriman data yang paling memungkinkan, namun tidak menjamin kualitas pengiriman data atau layanan. Versi IP 4 menggunakan alamat 32 bit, yaitu format yang umumnya digunakan oleh IP address. IP versi 4 dibagi menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian memiliki 8 bit. Nah, pada tahap ini akan dilakukan konversi IPv4 public ke dalam bentuk bilangan biner. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat membuka browser, lalu ketik what is my IP address, seperti gambar yang tertera. Kemudian setelah itu kita dapat membuka web what is my IP address.com. Pada halaman utama akan muncul IP versi 4 public seperti gambar berikut. Nah, setelah didapatkan IPv4 public yang terdeteksi yaitu 103.147.9.114. Nah, untuk melakukan konversi dari IP ke biner, maka kita perlu melakukan konversi setiap bagian dari IP address tersebut. Maka akan dilakukanlah konversi pada gambar berikut. Nah, salah satu metode konversi dari angka IP address otomatis ke dalam bentuk desimal ke biner adalah dengan metode pengurangan. Kita bisa menggunakan tabel untuk memudahkan dalam melakukan konversi. Nah, di sini saya telah membuat bagian-bagian tabelnya yang dimulai dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, yang dimana ini tuh bisa dibagi dua. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Apakah kita bisa mengurangkan 103 dengan 128? Nah, tidak bisa bukan? Maka jika tidak bisa, kita stripkan dan tulis angka 0 di bawah kotak 128 karena tidak bisa. Lalu dilanjutkan, apakah bisa jika kita mengurangi 103 dikurangi dengan 64? Tentu bisa bukan? Maka jika bisa, kita tulis angka 1 di bawah kotak 64 dengan penjumlahan dan hasil penjumlahannya yaitu 39. Nah, terus lakukan pengulangan langkah sebelumnya hingga pembagian bit-bit terakhir yaitu pada pembagian 1. Setelah tabel terisi penuh, maka kita bisa mendapatkan hasil konversi. Jadi hasil konversi dari bagian yang pertama 103 yaitu 011001111 dalam bentuk biner. Nah, selanjutnya yaitu
lakukanlah langkah yang sama pada bagian berikutnya sehingga diperoleh pada bagian hasil konversi dari 147 yaitu bilangan binernya yang dihasilkan yaitu 1001011. Nah, pada hasil konversi pada bagian 9 ke bentuk biner yaitu 00001001 dan bagian terakhir yaitu 114 ke dalam bentuk biner yaitu 01110010. Setelah semua bagian berhasil dikonversi, maka akan digabungkan seluruhnya dan hasil konversi IPv4 public dengan alamat 103.147.9114 yang terdeteksi ke dalam bentuk biner adalah 0110011, 10010011, 00001001, 01110010. Oke, begitulah cara konversi ke bilangan konversi IP versi 4 public ke bentuk bilangan biner. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.